Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jumadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu unsur dalam organisasi. Salah satunya adalah komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Perpindahan pengertian tersebut melibatkan percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik fokus vokal, dan sebagainya, dan pemindahannya yang efektif. Memalukan tidak hanya transmisi data, tetapi bahwa seseorang mengirimkan berita dan menerimanya sangat tergantung pada keterampilan tertentu. Membaca, menulis, mendengar, berbicara, dan lain-lain untuk membuat sukses pertukaran informasi. Di mana orang-orang bermaksud memberikan pengertian melalui pengiringan berita acara secara simbolis dapat menghubungkan para anggota berbagai satuan organisasi yang berbeda dan bidang yang berbeda pula, sehingga seiring disebut rantai pertukaran informasi. Konsep ini unsur suatu kegiatan untuk membuat seseorang mengerti. Yang kedua, suatu sarana pengaliran informasi, dan yang ketiga, suatu sistem bagi terjalinnya komunikasi di antara individu-individu. Demikianlah sedikit paparan tentang unsur organisasi, dan selanjutnya paparan yang lain akan disampaikan dengan rekan saya, Saudara Tony Wahyudi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, sebelumnya di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jumadi yang sudah memaparkan sedikit tentang unsur-unsur di dalam organisasi, yang salah satunya adalah komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang unsur-unsur organisasi, yang salah satunya adalah komitmen dalam organisasi. Komitmen dalam organisasi yang tinggi-tinggi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Terciptanya komitmen yang tinggi akan mempengaruhi situasi kerja yang profesional. Berbicara mengenai komitmen organisasi, tidak bisa dilepaskan dari sebuah istilah loyalitas yang sering mengikuti kata komitmen. Pemahaman demikian membuat istilah loyalitas dan komitmen mengandung makna yang konfuse. Loyalitas di sini secara sempit diartikan sebagai seberapa lama orang karyawan bekerja dalam suatu organisasi, atau sejauh mana mereka tunduk pada perintah atasan tanpa melihat kualitas kontribusi terhadap organisasi. Muncul suatu fenomena di Indonesia bahwa seorang karyawan akan dinilai loyal bila mana tunduk pada atasan
walaupun dalam konteks hubungan kerja. Komitmen sikap. Komitmen sikap adalah keadaan di mana individu mempertimbangkan sejauh mana nilai dan tujuan pribadinya sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi, serta sejauh mana keinginan untuk mempertahankan. Selanjutnya, keanggotaannya dalam organisasi. Pendekatan sikap ini memandang komitmen organisasi sebagai komitmen efektif, serta berfokus pada proses bagaimana seorang berpikir tentang hubungan dengan organisasi dan kawan-kawan. Adapun penjelasan komponen komitmen organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen komitmen efektif. Komitmen efektif mengarah pada komitmen efektif berkaitan dengan keterikatan emosional karyawan, identitas karyawan dan keterlibatan karyawan pada organisasi. Dengan demikian, karyawan yang memiliki komitmen efektif yang kuat akan terus bekerja dalam organisasi karena mereka ingin melakukan hal tersebut. Karena adanya ancaman akan kerugian besar, utamanya bekerja berdasarkan komitmen. Kontinuasi ini organisasi karena mereka butuh melakukan hal yang tidak adanya pilihan. Selanjutnya adalah komitmen normatif. Merefleksikan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi. Ini berarti karyawan yang memiliki komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka wajib bertahan dalam organisasi. Misalnya, seorang karyawan secara bersamaan dapat merasa terikat dengan organisasi dan bertahan dalam organisasi. Sementara itu, karyawan lain dapat menikmati bekerja dalam organisasi sekaligus menyadari bahwa ia lebih baik bertahan dalam organisasi. Karena situasi ekonomi yang tidak menentu, namun karyawan lain merasa butuh dan juga wajib untuk terus bekerja dalam organisasi. Itulah demikian sedikit pemaparan saya tentang salah satu organisasi. Mungkin ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum